Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Nur Fazriyah dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan INISNU Temanggung ingin mempresentasikan bahasa Indonesia tentang penggunaan huruf. Dalam bahasa Indonesia ada 4 kaidah penggunaan huruf. Yang pertama, gabungan huruf. Yang kedua, huruf kapital. Yang ketiga, huruf miring. Dan yang terakhir, huruf tebal. Yang pertama, gabungan huruf. Ada 2. Yang pertama, gabungan huruf monoftong dan diftong. Gabungan huruf monoftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf EU yang dilafalkan E. Huruf diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf AI, AU, EI, dan OI. Yang kedua, huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Yang ketiga, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang menyatakan satuan ukur atau satuan jenis. Yang keempat, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang, nama teori, hukum, dan rumus. Yang kelima, huruf kapital tidak digunakan untuk istilah yang berarti anak dari, seperti bin atau binti. Yang keenam, huruf kapital digunakan untuk menuliskan awal kalimat petikan langsung. Yang ketujuh, huruf kapital digunakan pada awal kata yang berkaitan dengan unsur agama. Yang kedelapan, huruf kapital digunakan pada awal kata yang berkaitan dengan unsur nama gelar yang diikuti nama orang. Yang ke-9, huruf kapital digunakan pada awal kata yang berkaitan dengan unsur nama gelar sebagai sapaan. Yang ke-10, huruf kapital digunakan pada awal kata yang berkaitan dengan jabatan atau pangkat. Yang ke-11, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Yang ke-12, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama suku, bangsa, dan bahasa yang berupa kata turunan. Yang ke-13, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari besar, dan hari raya. Yang ke-14, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama peristiwa sejarah. Dan yang ke-15, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Yang ketiga, huruf miring. Dalam bahasa Indonesia ada 3 kaidah penggunaan huruf miring. Yang pertama, huruf miring digunakan sebagai penulisan judul buku, judul film, nama media massa, termasuk dalam penulisan daftar pustaka. Yang kedua, digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan bagian huruf atau bagian kata dalam suatu kalimat. Yang ketiga, digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing dalam suatu kalimat. Yang keempat, huruf tebal. Dalam bahasa Indonesia ada 2 kaidah penulisan huruf tebal. Yang pertama, digunakan untuk menegaskan bagian yang sudah ditulis miring. Yang kedua, digunakan untuk menuliskan bagian dari kerangka karangan seperti bab atau subbab. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.